Pada sistem persamaan berikut, nilai Z adalah, nah kalau kita lihat di sini ada X, ada X, ada X. Kemudian persamaan 2, Y, Y, Y. Kemudian persamaan 3, Z, Z, dan Z. Maka unsur yang sama boleh kita keluarkan, yaitu yang persamaan 1, X-nya kita keluarkan, dapatnya ya X dikali X kan X kuadrat, ditambah yang di sini X-nya udah dikeluarkan, berarti Y. Ditambah Z, sama dengan 1. Kemudian persamaan kedua yang kita keluarkan Y, Y ditambah Y-nya udah keluar, berarti Z ditambah X sama dengan 6. Persamaan ketiga, Z ditambah X ditambah Y sama dengan 9. Nah, sekarang kita perhatikan lagi bahwa X tambah Y tambah Z ini sama aja dengan Y tambah Z ditambah X atau sama juga dengan Z tambah X tambah Y, cuman letaknya aja yang berbeda. Nah, sehingga kalau kita susun kembali X tambah Y tambah Z, kita susun berdasarkan abjad ya. Y, nah saya tulis di sini X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6. Kemudian yang persamaan 3, Z, X tambah Y tambah Z sama dengan 9. Nah, kalau persamaan ini kita jumlahkan, kita dapatkan X dikali X tambah Y tambah Z ditambah Y kali X tambah Y tambah Z ditambah Z X tambah Y tambah Z sama dengan 1 tambah 6, 7 tambah 9, 16. Nah, ini kan unsur yang sama lagi. Maka kita keluarkan, kita faktorkan. Nah, yaitu dikali X ditambah Y nanti ditambah Z. X tambah Y tambah Z sama dengan 16. Ini kan bentuk kuadrat. X tambah Y tambah Z kuadrat sama dengan 16. Atau kalau kita ingin menyatakan X tambah Y tambah Z, ini sama dengan plus minus akar dari 16 atau plus minus 4. Nah, kemudian karena dikuncinya semuanya positif, kita ambil positifnya saja. X tambah Y tambah Z sama dengan 4. Ya. Nah, lalu nilai ini kita substitusikan ke persamaan 3 nih. Persamaan 3, Z dikali X tambah Y ditambah Z sama dengan 9. Z dikali X tambah Y tambah Z, yaitu 4. Sama dengan 9. Nah, sama-sama kita bagi 4. Ini bagi 4, ini juga bagi 4. Sehingga yang tersisa Z sama dengan 9 per 4. Ya. Jadi yang D. Jika himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan akar X kuadrat min X plus 1 kurang dari atau sama dengan akar dari X plus 1 adalah X, di mana X bilangan real, X lebih atau sama dengan A, kurang atau sama dengan B. Maka nilai A plus B sama dengan, nah, syarat pertama yang perlu kita ketahui dulu adalah yang di bawah tanda akar itu tidak boleh negatif. Artinya, X kuadrat min X plus 1 itu harus sama atau lebih dari 0. Karena akar dari, misalnya kalau ketemu min 1, nanti ini ya udah bilangan imajiner ya. Jadi kita buat lebih atau sama dengan 0. Coba lihat ini, persamaan kuadrat ini. Ya, kita lihat dari segi diskriminannya dulu, B kuadrat dikurang 4AC sama dengan B-nya min 1 kuadrat dikurang 4, ya, kali A, A-nya 1, C-nya 1. Jadinya lah 1 dikurang 4. 1 kurang 4 kan min 3. Ini kecil dari 0.
sedangkan koefisien A-nya lebih dari 0, ya kan? Diskriminannya kecil dari 0. Nah, ini disebut definite positif ya. Definite positif, artinya untuk nilai X berapapun, dia akan positif. Mau masuk 1, min 1, berapapun, dia akan menghasilkan bilangan yang lebih dari 0 atau positif. Kemudian yang kedua, yang tanda akar yang di sini, ya, yaitu X plus 1 juga harus lebih atau sama dengan 0. Nah, sehingga X lebih dari atau sama dengan min 1. Nah, sekarang kita kuadratkan kedua ruas ini. Sehingga kalau kita kuadratkan kedua ruasnya, tanda akarnya hilang. Sehingga X kuadrat dikurang X plus 1 kecil atau sama dengan X plus 1. Nah, satunya kan habis nih. Sini positif, di sini positif, habis. X-nya bawa ke ruas kiri. X kuadrat dikurang X, ya. Ini kurang X. Nah, sebenarnya kan ini 1 dikurang 1. Nah, 0. Kecil atau sama dengan 0. X kuadrat dikurang 2X kecil dari 0 atau sama dengan 0. X kurang 2. Kecil atau sama dengan 0. Nah, sehingga pembuat 0-nya adalah X sama dengan 0 atau di sini X sama dengan 2. Ya kan? Nah, sekarang kita buat garis bilangan. Karena dia pakai tanda sama dengan, maka kita bulat tebal. Nah, berisi ya. Nah, di sini ada 0, di sini 2. Nah, kemudian syarat ini yaitu min 1. Ini min 1. Nah, dia harus lebih besar dari min 1. Nih. Nah, itu adalah syarat yang kedua. Kalau yang syarat yang pertama terserah, mau berapapun nilai X, boleh-boleh aja. Karena dia definite positif, artinya nilainya selalu positif untuk berapapun X-nya. Nah, sekarang kita uji titik X sama dengan 0 dan 2 ini, kita ambil dari misalnya di antara 0 dan 2. Di antara 0 dan 2 itu ada angka 1, maka angka 1 kita masukin ke sini. X 1 kan, 1 dikurang 2, kecil dari 0 nggak? Benar. Ya, 1 kurang 2 kan min 1, min 1 kali 1, min 1. Min 1 itu kecil dari 0, sehingga negatif di sini tandanya. Ya. Nah, pasti dia selang-seling. Kita ambil X-nya 3, pasti dia akan menghasilkan bilangan yang positif. Di sini juga positif. Ya. Nah, di soal mintanya sama atau kecil dari 0, yaitu negatif. Nah, sehingga daerah penyelesaiannya adalah yang ini. Di antara 0 dan 2. Kita tulis X kecil dari atau sama dengan 2, lebih atau sama dengan 0. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Nah, dia buat di sini A kecil dari X, kecil dari B. Nah, sehingga kalau kita samakan bentuknya seperti ini kan dapat A-nya 0, B-nya 2. Sehingga A ditambah B sama dengan 0 ditambah 2, sama dengan 2. Sehingga jawabannya yang B. Sebuah buku dibeli dengan harga 1.000 dan dijual 1.100. Kemudian sebuah pena dibeli dengan harga 1.500 dan dijual 1.700. Seorang pedagang yang memiliki modal 300.000 dan tokonya dapat memuat paling banyak 250 buku dan pena. Akan memperoleh keuntungan maksimum sebesar. Ini kita bikin ini dulu. Di sini buku, di sini pena. Ini harga,
harga jual, di sini kita buat keuntungan aja. Nah, buku dibeli dengan harga 1.000, ya kan? Pena harganya 1.500. Kemudian buku dijual 1.100, berarti keuntungannya 100 rupiah. Pena keuntungannya 200 rupiah. Nah, dia punya modal sebesar 300.000 rupiah. Dan dapat menampung 250 buku dan pena. Nah, sekarang kalau kita misalkan bukunya adalah X dan penanya adalah Y, maka 1000X ditambah dengan 1.500Y, ya, itu harus sama atau lebih kecil dari modalnya, ya kan? Itu 300.000. Kemudian, tokonya dapat memuat paling banyak 250 buku dan pena, artinya X tambah Y harus kecil atau sama dengan 250. Nggak boleh lebih, sama boleh. Ya. Nah, sehingga kita bisa sederhanakan ini, coret nolnya 2, ini juga 2. Nah, kemudian sama-sama bagi 5, 10 bagi 5 adalah 2, 15 bagi 5 adalah 3, 30 bagi 5 adalah 6. Sehingga 2X tambah 3Y kecil atau sama dengan 600 ya. Dan satu lagi persamaannya adalah X tambah Y kecil dari 250. Nah, keuntungan itu, kan tiap buku ada, keuntungannya adalah 100. Kalau ada X buku, berarti 100X. Ditambah keuntungan pena, 200. Kalau ada Y pena, berarti 200Y. Nah, kemudian, ini kita gambarkan terlebih dahulu, ya. Kita lihat di mana titik-titiknya. Nah, kalau seandainya di sini, ya persamaan ini dulu, kalau X-nya 0 berarti Y-nya 250. Y-nya 250. Y-nya juga ya, kalau Y-nya yang 0 berarti X-nya 250. Berarti kita ini aja, kita hubungkan. Nah, ini yang X tambah Y sama dengan 250. Kemudian yang persamaan pertama ini, kalau X-nya 0 berarti 3Y sama dengan 600, atau Y sama dengan 200. Berarti di bawahnya dikit lah. Ya. Nah, sekarang gantian. Y-nya yang 0. X-nya berarti 2X sama dengan 600, berarti X sama dengan 300. Di sini 300. Kita hubungkan lagi. Nih, ya. Sehingga daerah penyelesaiannya kan dia kecil, berarti di sini. Nah, daerah ini. Atau di ini aja. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Di sini kan titiknya adalah 250, anggaplah titik A di sini. 250,0. Yang di sini titik B 0,200. Nah, di sini titik C. Nah, titik C adalah titik potong antara dua buah ini ya. Dua buah garis ini. Yaitu kita cari terlebih dahulu 2X tambah 3Y sama dengan 600. Kemudian, kalau ini kita kalikan 2, berarti 2X tambah 2Y sama dengan 500. Kalau kita kurang, 2X kurang 2X kan 0. 3Y dikurang 2Y, tinggal Y sama dengan 100. Nah, kalau Y 100, X tambah Y-nya kan 250. Berarti 250 kurang Y. Y-nya 100. Sama dengan 150. Nah, sehingga titik C di sini adalah X, Y, yaitu 150,100. Ya. Nah, sekarang kita substitusi titik-titik yang kita dapatkan ke
persamaan keuntungan. Keuntungannya tadi 100X ditambah dengan 200Y. Kalau di titik A, kita misalkan KA di sini ya, berarti X-nya 250. 100 kali 250 ditambah Y-nya 0, berarti 200 kali 0, 0. Ini sama dengan 250 kali 100, 25.000. Kemudian, kalau kita substitusikan di titik B, ini sama dengan X-nya 0, berarti 100 kali 0, 0 ditambah 200 kali Y. Y-nya adalah 200. 200 kali 200 adalah 40.000. Kemudian di titik C-nya X-nya adalah 150, berarti 100 dikali 150 ditambah dengan 200 kali Y. Y-nya adalah 100. Berarti 100 kali 150 adalah 15.000 ditambah dengan 20.000. Ini sama dengan 35.000. Jadi yang maksimum adalah yang 40.000 ya, paling besar. Jadi jawabannya adalah yang B. Diberikan barisan geometri tak konstan A, B, C. Jika A kali B kali C sama dengan 27, dan 9A ditambah B tambah C sama dengan 33, maka 6A tambah 7B sama dengan. Ini ada deret geometri tak konstan A, B, C. Ya. Kalau deret geometri itu UN-nya adalah sama dengan A pangkat R. Maksud saya A kali R pangkat N dikurang 1. Nah, kalau U1 yaitu A. U2-nya adalah A kali R. U3-nya adalah AR kuadrat. Nah, sedangkan rasio itu adalah perbandingan suku kedua dengan suku pertama, atau suku ketiga dengan suku kedua. Pokoknya, per suku sebelumnya. Ya. Kemudian, A dikali B dikali C sama dengan 27. Suku pertamanya adalah A, B-nya adalah AR, C-nya adalah AR kuadrat, sama dengan 27. Ini ada 3 kali, A-nya berarti A pangkat 3, di sini R, di sini R kuadrat, berarti R pangkat 3 sama dengan 27. Atau kita buat seperti ini boleh juga, AR pangkat 3 sama dengan 27. Atau AR sama dengan akar pangkat 3 dari 27, yaitu 3, karena 3 pangkat 3 adalah 27. Nah, AR ini adalah B. Sehingga kita bisa nulis kayak gini, A, 3, C, gitu ya. Nah, sekarang rasionya. Dari persamaan ini kita dapat memperoleh U2-nya kan 3, U1-nya kan A, U3-nya adalah C per U2-nya 3. Kalau kita kali silang, A kali C berarti A kali C sama dengan 9 ya. Ini A kali C 9. Kemudian dari persamaan ini, coba kita lihat. 9A ditambah B ditambah C sama dengan 33. Sedangkan kita sudah mendapatkan B-nya. 9A ditambah B-nya adalah 3. Ditambah C sama dengan 33. Atau 9A ditambah C sama dengan 30 ya. Nah, supaya AC-nya muncul, berarti kita sama-sama kalikan dengan C. Ruas kanan kita kali C, ruas kiri juga kita kali C. Berarti 9AC ditambah C kali C, C kuadrat. Sama dengan 30C. Ya kan? AC-nya adalah 9. Berarti 9 kali 9 ditambah C kuadrat sama dengan 30C. Ya kan?
Nah, C kuadrat kita bawa ke ruas kiri dikurang 30C ditambah dengan 81 sama dengan 0. Kita faktorkan untuk mendapatkan C-nya. Hasil kalinya 81, hasil tambahnya adalah min 30. Jadi C min 3, C min 27. Sehingga dari sini kita peroleh nilai C-nya sama dengan 3 atau C-nya sama dengan 27. Kalau kita ambil 3, nah berarti di sini 3, berarti deretnya konstan. Sedangkan di soal dia sebut tak konstan, sehingga yang kita ambil adalah yang 27. Berarti di sini yang C-nya A,3,27. Ya kan? Nah, kita bisa menentukan rasionya lagi sekarang. Rasio itu sama dengan suku ketiga dibagi dengan suku kedua. Suku ketiganya 27, suku keduanya adalah 3, sehingga rasionya adalah 3. Ya kan? Maaf, 9. Atau rasio sama juga dengan suku kedua dibagi suku pertama. Rasionya 9, U2-nya 3 per U1. U1-nya adalah A. Sehingga 9A ini sama dengan 3, atau A sama dengan 1 per 3. Ya kan? A-nya 1 per 3, B-nya adalah 3. A-nya 1 per 3, B-nya adalah 3. Yang diminta di soal adalah 6A ditambah 7B sama dengan 6 dikali 1 per 3 ditambah 7 kali B. B-nya adalah 3. 6 kali sepertiga, 2. Ditambah 7 kali 3, 21. Kalau kita jumlahkan, jadinya adalah 23. Yang C.